Lu harus siap sama apa yang bakal terjadi di tahun mendatang. Karena kalau lu nggak akan survive. AI atau kecerdasan buatan bakal ngubah segalanya, dan ini bakal menjungkir balikan cara dunia bekerja. Bahkan banyak yang udah mohon-mohon supaya teknologi ini nggak jatuh ke tangan yang salah. Tapi semuanya udah terlalu terlambat. Perkembangannya udah dimulai dari detik ini. Biasanya teknologi itu berkembang ikutin kurva sigmoid yang biasanya berbentuk S kayak gini. Ada 3 fase pertumbuhan: lambat, cepat, sama stabil. Fase pertama tuh lambat, karena biasanya mereka harus lakuin banyak penelitian sama beradaptasi dengan pasar. Nah, saat teknologi ini tuh udah mateng, pertumbuhannya jadi cepet banget. Banyak inovasi yang bakal ngubah industrinya. Akhirnya perkembangan itu sampai ke titik jenuh atau istilahnya bosen, karena udah mentok. Dan gak ada kemajuan atau inovasi yang signifikan di titik ini. Contoh simpelnya tuh HP di tangan lu sekarang deh. Di fase awal, sistem perangkatnya tuh lambat, nggak bertenaga, nggak ada aplikasi, nggak ada warna. Tapi sampai ke titik di mana smartphone itu hadir dan merubah pasar 180 derajat. Perkembangannya tuh meningkat drastis, dan akhirnya selama beberapa tahun terakhir ini, sedikit banget inovasi yang ada di sektor ini. Nah, kurva ini juga berlaku ke artificial intelligence. Sejauh ini kita udah bisa nikmatin beberapa contohnya, kayak ChatGPT, atau buat video game, Alexa, dan masih banyak lagi. Tapi itu cuma fase awal doang dari kurva itu. Kita bakal ngeliatin kemajuan dan penerapan yang masif banget di semua sektor kehidupan kita sehari-hari. Bahkan banyak pakar AI yang bilang kalau fase cepat ini bakal terjadi beberapa tahun ke depan. Lo harus pegangan yang kenceng dan pakai seatbelt lo, karena sebentar lagi kita bakal masuk ke fase perkembangan cepat, atau biasa disebut era Artificial General Intelligence atau AGI. Ini adalah tahap selanjutnya dari kecerdasan buatan. Coba lihat deh gambar ini. Pas pertama kali ngeliat, mungkin sebagian dari lu bakal mikir, gila keren juga ya Pope Francis. Tapi ini udah dikonfirmasi kalau gambar ini tuh hasil buatan AI. Dan ada beberapa detail kecil yang bisa kita lihat kalau ini tuh ngasih tunjuk atau kasih clue kalau ini tuh buatan AI. Tapi kalau lu cuma ngeliat sekilas, ini tuh real banget. Dan ini yang ditakutin sama banyak orang. Ketika teknologi udah canggih banget, dia bisa nge-generate gambar yang senyata ini. Dan ini bisa digunain buat hal-hal yang negatif, kayak buat nyebar misinformasi atau hoax. Tapi dibalik semua potensi negatif ataupun positif yang bisa dilakuin sama AI ini, lu tahu nggak, para peneliti AI itu udah riset bertahun-tahun, pakai metode yang berbeda-beda, penelitian yang beda-beda, pelatihan yang beda-beda, biar AI ini bisa optimal. Ambil contoh Midjourney deh. Midjourney bisa dibilang sebagai salah satu aplikasi yang punya kualitas tertinggi kalau soal visual generation saat ini. Sedikit demi sedikit, mereka selalu ngalamin peningkatan performa sampai bisa ada di titik ini. Setahun lalu mungkin hasilnya masih jelek, tapi sekarang lu mungkin udah nggak bisa bedain mana yang asli, mana yang hasil Midjourney. Dan bukan cuma foto manusia aja, tapi ini juga berlaku buat semua jenis skenario dan situasi. Sekarang kalau gue tunjukin beberapa contohnya, lu bisa analisa sendiri deh, ini hasil foto AI atau foto asli. Lihat deh, dari pantulan cahayanya, komposisinya, dan jernih gambarnya, itu udah bener-bener mind-blowing banget. Dan sementara AI untuk foto tuh udah ada kemajuan besar, di bidang video pun kita bisa ngeliat perkembangannya. Coba bandingin video Will Smith di kiri dengan yang kanan. Mana yang asli dan mana yang AI? Sebenarnya jawabannya dua-duanya AI. Dan dari kedua video dari dua AI yang beda ini, itu tuh cuma jaraknya kurang dari 1 tahun aja. Dan kalau lu tahu tentang Sora AI, jadi dia tuh anak perusahaannya OpenAI, punyanya Sam Altman. Kalau lu lihat video demonya, Sora AI itu nggak punya batasan sama sekali apa yang bisa dia generate, dan semuanya bisa cuma terbatas dari ketikan lu aja. Apa arti dari perkembangan ini? Positifnya mungkin sekarang lu bisa bersaing dengan produser film yang gede dengan budget seminim mungkin. Lu nggak perlu peralatan yang canggih atau kamera yang ribet. Lu cuma perlu sediain satu laptop atau PC dan lu bisa nge-operate AI untuk asisten virtual lu. Contoh lainnya adalah Synthesia. Lu tinggal masukin prompt bacaan, atur setting, pilih bahasa, dan video lu bakal jadi dalam sekejap. Bahkan di hal-hal terkecil deh, kayak YouTuber yang nggak bisa record videonya dan nggak mau baca skrip, mata lu bisa diedit supaya bisa ngeliat ke kamera dan bukan ke skripnya. Pakai AI dari Nvidia yang ngebantu lu buat tetap ngeliat ke arah penonton. Nah, di sisi lain, perkembangan di dunia produksi audio dan musik juga udah maju banget. Coba dengerin deh suara dari podcaster ini. So let me come back to my original voice for a second because this is crazy. Dia baru aja ngelatih AI dengan suara Kanye West, dan hasilnya tuh gila banget. Coba dengerin deh. You might notice that I sound like Kanye West. No, Yeezy didn't record a voiceover for me for this video. I didn't learn how to do impressions. This is AI. Ada juga yang ngelakuin hal serupa sama pidato dari Leonardo DiCaprio ini. Mereka kasih suara dari berbagai artis terkenal. As if pretending that climate change wasn't real would somehow make it go away. Nah, kalian bisa lihat sendiri, ini ngebuka peluang yang luas banget di berbagai sektor, kayak musik atau dubbing. Dan kalau lu pengen artis favorit lu nyanyi lagu yang belum pernah dia nyanyiin, atau pengen dia kolaborasi sama artis lain yang belum pernah dia lakuin, itu bisa dilakuin sama AI cuma dalam beberapa klik aja. Dan lu pastinya sadar, kalau teknologi kayak gini tuh punya bahaya yang mengancam juga. Pencurian identitas, hoax, sampai tindak kriminal yang lebih ekstrim lagi. Tapi jujur, gue excited banget buat teknologi ini, karena akhirnya gue bisa dubbing video ke bahasa lain. Hablo español con solo unos clics. No es perfecto, pero es un desarrollo innovador y sorprendente.
Dan gue cuma perlu pakai AI yang namanya HeyGen buat upload video, pilih bahasa, dan mereka bakal ngerjain sisanya. Apalagi musik. Sekarang udah ada Suno AI yang bisa ngubah lu jadi komposer musik secara instan. Lu bisa generate musik lewat teks, lu tinggal ketik style lagunya mau kayak gimana, vibes gimana, dan request lirik khusus atau enggak. Nggak perlu uang sepeser pun, lagu lu bisa jadi secara otomatis. Saking canggihnya, Universal sampai minta secara personal biar Apple dan Spotify ngeberhentiin semua pelatihan AI-nya. Biar mereka bisa ngelindungin copyright buat semua musiknya. Tapi pencapaian AI tertinggi saat ini, dan yang paling berpengaruh, itu tuh bukan di pembuatan gambar, video, ataupun musik, tapi chat prompt. Perusahaan OpenAI ngeluncurin ChatGPT di akhir tahun 2022, dan itu jadi game changer buat banyak sektor pekerjaan manusia. Kalau lu baru masuk ke dunia AI dan punya ketertarikan di sini, gue saranin lu mulai explore ChatGPT dulu aja. Lu mungkin pernah denger atau bahkan pernah nyoba-nyoba juga karena dia gratis. Tapi kalau lu belum pernah denger, gue jelasin secara singkat aja. Anggap aja ChatGPT sebagai asisten yang udah banyak banget baca buku, dan lu bisa ngobrol sama dia, nanya atau minta apapun yang lu mau. Misalnya gue pengen nyari topik menarik tentang apa yang lagi trending sekarang. Atau gue mau minta dia jawab gimana sih caranya ngerawat tanaman. Atau mungkin lu bakal minta dia juga buat ngejelasin konsep pajak yang rumit. Dan bukan cuma itu aja, ChatGPT bisa lu terapin untuk pekerjaan kreatif. Dan lu bisa cuanin nantinya. Dia bisa bikin skrip, konsep video, bahkan bisa bikin gambar sekarang karena udah ada built-in DALL-E di ChatGPT 4. Dan ini tuh cuma contoh kecil aja. Karena kemungkinan dari apa aja yang lu bisa lakuin di ChatGPT itu nggak terbatas sama sekali. Semuanya ada di tangan lu dan di otak lu juga. Sama kayak komputer, internet, dan smartphone yang jadi revolusi besar yang bikin kita semua jadi lebih produktif, AI juga bakal jadi tonggak sejarah selanjutnya. Bahkan dari hal-hal terkecil kayak Microsoft Copilot misalnya. Kemampuannya buat nulis email, dokumen, presentasi, cuman dari satu kalimat aja itu tuh udah gila banget. Dia bisa bikin transkrip dari rapat atau meeting, terus ngerangkum poin-poin penting juga. Jadi siap-siap buat otomisasi kantor. Tapi ada satu lagi. Ada satu hal yang lebih gila dari AI, dan ini yang ditakutin sama banyak orang, karena katanya berpotensi untuk menguasai dunia atau nyingkirin manusia secara perlahan, kayak di zaman dinosaurus dulu. Namanya Artificial General Intelligence atau AGI. Terus apa sih bedanya AI, Artificial Intelligence, dengan Artificial General Intelligence? Nah, kalau kita lihat cara kerjanya AI, dia tuh sama kayak bayi yang harus kita kasih makan dan ajarin setiap harinya. Seiring pertumbuhan bayi itu, dia juga bakal jadi makin pinter dan berkembang. Tapi semuanya itu bergantung sama kita, si pemberi makan. Nah, sekarang bayangin kalau ketimbang lu ngasih permintaan dalam bentuk petunjuk atau knowledge, AI ini justru bisa berpikir dan bertindak sendiri. Ibarat bayi yang bisa makan dan belajar sendiri, ini yang disebut Artificial General Intelligence. Mereka bisa berkembang tanpa perlu buatan manusia, dan kedepannya mereka mungkin bisa lebih advance dari manusia juga. Lu bisa gunain AGI ini untuk customer service, coding, website design, riset pasar, atau mungkin lu mau pakai AGI untuk urusan pribadi aja, kayak pesan pizza atau belanja bulanan di pasar. Nah, kalau kita ngomongin downside-nya nih, atau dampak buruk dari si AGI ini, di sisi lain banyak orang yang khawatir jutaan lapangan kerja bakal hilang. Tapi tenang aja, gue cuma mau bilang kalau perubahannya tuh nggak akan terlalu drastis. Dan kalaupun ada perubahan besar, lu pasti udah bisa ambil ancang-ancang dan punya waktu untuk prepare. Coba bayangin aja sekarang, siapa yang mau jadi operator telepon umum? Kita semua udah beralih ke smartphone kok, bahkan sampai ke pelosok pun semua orang udah pakai smartphone rasanya. Sekarang gini aja deh, penemuan mesin selama era revolusi industri itu juga banyak menggusur pekerja dan pengrajin loh. Traktor bisa ngurangin tenaga petani, alat cetak bisa ngurangin tenaga juru tulis manual. Jadi apa yang kita perlu takutin? Kita sebagai manusia udah pernah ngelewatin masa kayak gini sebelumnya. Artificial General Intelligence bakal ngubah segala aspek secara masif. Dan nggak kayak Artificial Intelligence yang cuma handal dalam satu task atau tugas tertentu, AGI ini bisa dibilang superstar yang jago dalam hal apapun yang dilakuin manusia, yaitu belajar, menalar, memahami, sama beradaptasi. Banyak pekerjaan yang bakal hilang, tapi juga bakal banyak pekerjaan baru yang bermunculan. Permasalahannya cuma, apakah lu siap untuk beradaptasi? Teknologi ini berpotensi untuk bebasin kita dari pekerjaan kita yang bosenin dan berulang-ulang, sehingga kita bisa fokus sama tugas yang lebih kreatif dan bermakna. Tapi ini bukan cuma tentang pekerjaan aja. AGI itu bisa juga solving masalah global kayak climate change, kemiskinan, dan penyakit langka. Mereka bisa kasih solusi yang inovatif dan belum pernah kita pikirkan sebelumnya. Kita sebagai manusia harus kembangin pendidikan dan pelajaran supaya selaras sama perkembangan zaman di era Artificial General Intelligence ini nantinya. Dan yang nggak kalah pentingnya kalau kita ngomongin soal AI adalah tentang etika keamanannya. Gimana kalau ada orang yang mau pakai tools AI buat tujuan jahat? Atau gimana kalau nanti perkembangannya nggak terkendali dan bakal jadi kayak film Terminator? Nah, untungnya banyak peneliti dari berbagai perusahaan, mereka terus berupaya supaya ngembangin satu batasan atau polis lainnya lah buat AI. Supaya nanti ketika era Artificial General Intelligence datang, semua orang bisa gunainnya secara aman dan bertanggung jawab. Dan kalau kita lihat secara jangka panjang juga, AGI juga ngajak kita buat ngebayangin masa depan di mana manusia nggak perlu kerja lagi.
AGI bakal ngambil sebagian besar tugas dalam pekerjaan kita, dan manusia bisa fokus ngelakuin apa yang kita suka dan explore cara hidup yang baru. Atau mungkin peradaban manusia bakal berubah kayak film Wall-E. Kalau kita lihat sekarang, di mana perubahan itu drastis banget, nggak heran kalau banyak orang yang takut dan was-was sama AI. Karena itu mungkin berjarak ratusan tahun. Tapi percaya deh, dengan adanya perkembangan AI, dan gimana AI bisa secara perlahan ngubah hidup kita, sebelum sampai titik itu manusia bakal udah siap. Mungkin lu juga nanya, terus nanti gimana nasib kita di Indonesia? Ya secara notabene, kita tuh emang sering ketinggalan sama negara-negara lain soal teknologi. Tapi gue punya satu solusi buat lo, yaitu join Aiko sekarang. Karena Aiko itu adalah komunitas AI pertama di Indonesia, di mana kita bisa belajar, diskusi, bahkan curhat bareng tentang AI. Di situ juga kita bisa grow bareng dan bertukar cara pandang, ngebantu satu sama lain supaya nggak ketinggalan zaman dan saling cari cuan bareng menggunakan tools AI. Dan Aiko ini sering banget ngadain event offline ataupun online. Kita juga sering banget ngadain aktivitas setiap harinya juga di channel Discord kita. Jadi buat kalian yang pengen ada di barisan terdepan perkembangan AI, join Aiko sekarang juga dan subscribe channel YouTube ini biar nggak ketinggalan video-video tentang AI kayak gini ke depannya.